Ya Allah, rahmatilah Umar bin Khattab. Ampunilah dosanya, lapangkanlah kuburnya. Jadikanlah kami pengikut, keadilan sepertinya, dan kumpulkanlah kami bersamanya di surgamu yang kekal. Makkah tahun 584 M. Kota suci itu belum mengenal Islam. Ia berdiri angkuh di tengah gurun yang tak mengenal hujan, dipenuhi bangunan dari batu dan rumah-rumah dari tanah liat. Di balik panas yang memanggang dan pasar yang hiruk, lahirlah seorang anak dari keluarga bangsawan Quraisy, Bani Adi. Ia diberi nama Umar, putra Al-Khattab, seorang pedagang yang dihormati. Umar tumbuh tinggi, tegap, dan bersuara lantang. Ia diajarkan membaca dan menulis, ilmu langka saat itu. Ia menggembala kambing di siang hari dan berlatih gulat serta berkuda di sore hari. Ketegasannya sudah tampak sejak kecil. Ia tidak pernah suka kemunafikan dan selalu bersikap terang-terangan. Ia menyaksikan kaumnya menyembah berhala, namun hatinya kadang mempertanyakan, benarkah ini yang dicari manusia? Namun ia belum mengenal cahaya. Umar muda masih berada dalam kegelapan. Ia menyembah Lata dan Uzza, seperti ayah dan kakeknya. Ia menjadi juru bicara suku Quraisy, pedagang yang tegas, dan pemuda yang dihormati, juga ditakuti. Waktu berjalan. Ketika Muhammad bin Abdullah menyatakan dirinya nabi, meletuslah badai di tengah padang pasir. Umar memandang dakwah ini sebagai ancaman. Ia tidak hanya mengolok, tetapi juga menyiksa budak-budak muslim. Ia berdiri di barisan Abu Jahal, berteriak, menolak perubahan. Hingga pada suatu hari, ia mengangkat pedangnya. Ia berniat mengakhiri hidup Nabi. Ia berjalan cepat ke rumah Muhammad, namun takdir mengubah jalannya. Seorang lelaki Quraisy menegurnya, "Kau mau membunuh Muhammad, sementara adikmu sendiri telah memeluk ajarannya?" Umar mendidih. Ia berbelok ke rumah Fatimah, adiknya. Di sana ia mendengar ayat-ayat Al-Quran dari lembaran yang ditulis tangan. "Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku." Questaha 14. Tangannya yang hendak menghantam berubah menjadi gemetar. Pedangnya seolah menjadi ringan, dan dadanya menjadi berat. Hatinya yang keras luluh oleh satu ayat. Ia menangis. Tak lama Umar berdiri di depan Nabi di rumah Arqam. Ia meminta, "Masuk." Para sahabat takut. Tapi Rasulullah memegang dadanya dan berkata, "Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu dari dua Umar." Dan Umar bersyahadat. Keislaman Umar adalah guncangan bagi Quraisy. Ia langsung berdiri di Masjidil Haram dan mengumumkan keislamannya. Ia salat di depan Ka'bah. Ia menantang siapapun yang ingin menghentikannya. "Barang siapa ingin membuat ibunya kehilangan anak, temui aku di belakang bukit itu." Tak satu pun berani. Sejak hari itu, Islam berjalan dengan dada terbuka. Umar menjadi pelindung, benteng, dan penegak kebenaran. Rasulullah memberinya julukan Al-Faruq, yang membedakan antara hak dan batil. Ia belajar langsung dari Rasul. Ia mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan di pedang, tetapi di kebenaran. Bahwa Islam bukan sekadar agama, tetapi jalan hidup yang membebaskan manusia dari penyembahan sesama makhluk. Saat umat Islam diperintahkan hijrah ke Madinah, Umar tidak pergi diam-diam. Ia berdiri di hadapan Ka'bah, mengumumkan kepergiannya, dan menantang siapapun yang ingin menghentikannya. Di Madinah, ia menjadi penasehat Rasulullah. Ikut dalam semua peperangan penting, Badar, Uhud, Khandaq, dan lainnya. Dalam setiap peristiwa besar, suara Umar selalu didengar. Dalam perjanjian Hudaybiyah, saat kaum muslim harus mundur secara politik, Umar gundah. Tapi setelah Rasulullah mengatakan bahwa semua ini wahyu dari Allah, Umar tunduk. Ia belajar bahwa ketaatan lebih penting dari ego. Umar adalah lelaki yang bisa menangis hanya karena satu ayat Al-Quran. Ia adalah singa di medan perang,
tapi lembut dalam doa. Ia takut pada Allah lebih dari takut pada pedang. Ia pernah berkata, andai ada suara dari langit mengatakan bahwa semua manusia masuk surga kecuali satu, aku takut akulah orang itu. Tahun 13 Hijriah, Abu Bakar Ash-Shiddiq, khalifah pertama, sakit parah. Ia tahu masanya sudah dekat. Dalam kondisi lemah, ia memanggil para sahabat dan menyebut satu nama, Umar bin Khattab. Beberapa sahabat ragu. Umar keras orangnya, kata sebagian. Tapi Abu Bakar berkata, dia keras karena kalian lembek. Bila ia menjadi pemimpin, dia akan melunakkan dirinya. Dan aku lebih takut kepada Allah bila aku memilih selain dia. Dengan suara gemetar, Umar menerima amanah itu. Ia tidak melompat kegirangan. Ia menangis. Ia berkata, kalau aku salah, luruskanlah aku. Aku bukan yang terbaik dari kalian. Ia tahu, memimpin umat Muhammad bukan kehormatan, tapi beban. Umar memimpin dengan tangan besi, tapi hati selembut sutra. Ia memperbaiki pemerintahan, menyusun sistem administrasi dan hukum. Ia membentuk Diwan, sistem pencatatan gaji prajurit, dan rakyat, sistem pengadilan dan hakim independen, pasukan keamanan, cikal bakal polisi, penggajian tetap bagi para guru, tentara, dan petugas negara. Zakat dan baitul mal dikelola secara transparan. Ia membagi wilayah kekhalifahan ke dalam provinsi, menunjuk para gubernur dan mengawasi mereka langsung. Ia pernah memecat Khalid bin Walid dari posisi panglima, bukan karena tidak mampu, tetapi karena khawatir rakyat terlalu bergantung padanya, bukan kepada Allah. Selama 10 tahun kepemimpinannya, dunia berguncang. Kekaisaran Persia hancur di tangan pasukan Islam dalam perang Qadisiyah dan Nahawand. Kekaisaran Romawi Timur Bizantium kehilangan Syam dan Mesir. Yerusalem takluk damai. Umar sendiri yang datang ke sana. Ia menolak menunggang kuda mewah. Ia hanya membawa seorang pelayan dan seekor unta. Ketika sampai di gerbang kota, ia bergantian menuntun unta dengan pelayannya. Pendeta-pendeta Kristen menyambutnya dalam takjub. Inilah pemimpin kaum muslim, tanya mereka. Umar hanya menunduk. Kejayaan tidak membuat Umar tidur tenang. Ia berjalan malam-malam ke sudut Madinah. Menyamar, mengawasi. Pernah ia mendengar suara anak menangis. Ketika diselidiki, sang ibu berkata, kami tak punya makanan. Aku pura-pura memasak batu agar anak-anakku tenang. Umar gemetar. Ia pulang, mengambil gandum dari Baitul Mal, memikulnya sendiri. Ketika ajudannya menawarkan bantuan, Umar menolak. Apakah engkau akan memikul dosaku di hari kiamat nanti? Ia memasak sendiri, meniup api hingga janggutnya berasap. Anak-anak itu tertawa. Umar tersenyum dan menangis di waktu bersamaan. Tahun 23 Hijriah. Seperti biasa, Umar memimpin salat subuh di Masjid Nabawi. Di tengah rakaat, seorang budak majusi bernama Abu Lu'lu'ah menyelinap dengan belati 2 mata. Ia menikam Umar beberapa kali di perut dan pinggul. Umar roboh. Darah membasahi sajadah. Ia dibawa ke rumahnya dalam kondisi parah. Ia tahu ajalnya ingin mendekat. Apakah orang yang membunuhku muslim? Tanyanya. Bukan, dia majusi. Umar menghela napas. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikannya seorang muslim. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Umar menunjuk 6 sahabat besar, Syura, untuk memilih penggantinya. Ia tidak mewariskan jabatan, ia mewariskan sistem. Ia berkata, jika aku hidup, aku akan terus memperbaiki kalian. Jika aku mati, itu adalah janji yang pasti. Jika aku memaafkan, aku khawatir kepada Allah. Jika aku menghukum, maka aku berharap pada keadilan. Ia minta dikuburkan di samping Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Aisyah mengizinkannya. Dengan nafas lemah, Umar berkata, letakkan pipiku di tanah. Barangkali Tuhanku akan mengasihiku. Dan Umar bin Khattab pun wafat. Dunia kehilangan satu lagi tiang keadilan. Epilog. Cahaya yang tak pernah padam Umar bin Khattab bukan hanya seorang khalifah. Ia adalah simbol keadilan.
Ia adalah pelajaran bahwa kekuatan tidak berarti kekerasan, bahwa keberanian bisa berjalan bersama tangis, bahwa seorang pemimpin sejati bukan yang ditakuti rakyatnya, tapi yang takut kepada Allah. Namanya hidup dalam doa-doa, buku-buku, dan dalam hati mereka yang merindukan kepemimpinan yang adil. Makam Umar bin Khattab di Madinah sunyi. Di sebelahnya 2 makam lainnya, Rasulullah dan Abu Bakar. 3 sahabat, 3 pemimpin besar, tidur berdampingan. Tapi suara Umar belum padam. Setelah ia wafat, umat Islam belum berhenti menyebut namanya. Ia telah mencetak sistem, bukan sekadar kepemimpinan. Pemerintahan setelahnya tinggal meneruskan cetakan yang telah dirancang dengan kecermatan luar biasa. Warisannya tidak hanya dalam bentuk hukum dan militer, tapi juga moral, integritas, dan kesederhanaan. Ia adalah pemimpin yang membentuk karakter pemerintahan Islam, yang kelak menjadi dasar kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah, dan bahkan model negara modern. Bab 13. Sistem dan reformasi yang melintasi zaman Umar, yang pertama kali menetapkan sistem penanggalan Islam berdasarkan tahun hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah. Ini menjadi penanda bahwa umat Islam memulai peradaban dengan nilai perjuangan, bukan kelahiran atau kematian. Umar mendirikan Baitul Mal, kas negara, menetapkan gaji bagi tentara, pejabat, dan guru, serta membuat pendataan rakyat secara nasional, sesuatu yang belum dilakukan, bahkan oleh kekaisaran besar saat itu. Tulis. Hukum dan peradilan ia mengangkat para qadhi, hakim, di setiap provinsi, dan menegaskan bahwa semua orang, termasuk dirinya, harus tunduk pada hukum Allah. Ia pernah diadili dalam sebuah sengketa harta dan menerima keputusan qadhi dengan tenang. Ia mendirikan kota-kota baru seperti Kufah dan Basrah sebagai pusat pemerintahan dan militer. Ia membangun jalan, saluran air, dan pos penghubung antar wilayah kekuasaan. Bab 14. Teladan. Bagi para pemimpin, bahkan musuh-musuh Islam mengakui kebesaran Umar. Sejarawan barat seperti Sir William Muir, Philip K. Hitti, hingga Michael Hart menempatkan Umar sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Keadilan adalah nafas kepemimpinannya. Ia tidak hidup dalam istana. Ia tidak dikelilingi penjilat. Ia bahkan menolak pengawalan berlebihan. Ia pernah menegur seorang pejabat hanya karena membangun rumah terlalu tinggi hingga menutupi rumah tetangga. Ia menulis surat kepada gubernur Mesir, Amr bin Ash. Wahai Amr, sejak kapan engkau memperbudak manusia, padahal ibunya melahirkannya dalam keadaan merdeka? Ribuan tahun telah berlalu. Tapi nama Umar bin Khattab tidak pernah padam dari mimbar-mimbar khutbah, buku-buku sejarah, dan doa-doa kaum muslim. Ia menjadi simbol pemimpin yang adil, pemimpin yang takut kepada Tuhan, bukan kepada rakyat, pemimpin yang menangis di malam hari dan berperang di siang hari. Di dunia yang dipenuhi pemimpin yang lupa rakyatnya, sosok Umar menjadi rindu yang terus dicari. Akhir dari kisah ini bukan penutup. Umar bukan sekadar tokoh sejarah, ia adalah cermin. Dan setiap umat Islam bisa bercermin pada Umar. Apakah kau berlaku adil kepada keluargamu? Apakah kau jujur dalam pekerjaanmu? Apakah kau peduli pada tetanggamu yang lapar? Karena Umar bin Khattab bukan hanya ada di buku sejarah. Ia hidup dalam hati mereka yang menolak ketidakadilan dan berdiri di sisi kebenaran, meskipun sendirian. Ya Allah, rahmatilah Umar bin Khattab. Ampunilah dosanya, lapangkanlah kuburnya. Jadikanlah kami pengikut, keadilan sepertinya, dan kumpulkanlah kami bersamanya di surgamu yang kekal.